Kembali lagi tentunya di CNBC Indonesia X Ajaib Trading Summit and Competition 2021 tentunya ya. Ya, betul sekali. Dan pastinya sampai saat ini juga kita belum kehabisan begitu ya narasumber yang tentunya bagus-bagus dan patut untuk disimak. Patut untuk dipacungi jempol juga. Betul sekali. Tentunya untuk mengejar cuan juga bukan di esok hari begitu ya. Karena memang kalau kita Besok libur bos. Oh iya ya. Pekan depan, jangan nafsu. Besok libur. Besok weekend gitu. Pekan depan maksudnya bakal realisasi ada cuan begitu. realisasi cuan. Kita langsung invite tentunya narasumber kita di sore hari ini. Langsung saja saya invite tentunya narasumber kita. Yang pertama ada Arief Gunawan, Lead Researcher CNBC Indonesia. Dan juga ada Yazir Muammar selaku Financial Expert Ajaib Sekuritas. Kita sambut berdua. Apa kabar? Long time no see nih Mas Yazid ya. Silakan duduk, anggap rumah sendiri ya. Kita banyak bincang-bincang nih sore hari ini. Kita ketahui bahwa begitu banyak minatnya orang ikut trading competition dan juga makin banyak orang ikut masuk terjun ke pasar modal begitu banyaknya. Tapi kalau kita lihat juga tidak seiring sejalan juga dengan literasi keuangan itu menjadi sebuah tantangan juga. Nah kita ini akan mengelaborasi beberapa informasi, beberapa isu dan segala macamnya. Saya mau ke Mas Argun dulu ya. Kalau kita lihat kan Mas Argun hari ini tuh ya IHSG ditutupnya 2% koreksinya. Minusnya 2,06%. Jujur saya kaget ya. Wah minusnya 2%, 6.500. Dari kacamata seorang Arief Gunawan, apa sih sebenarnya menjadi katalis pemberat IHSG ini hari ini? Jadi hari ini itu ibaratnya kalau ada tekanan itu menimpa bagian yang paling lemah gitu ya. Sentimen-sentimen yang ada di bursa saham global maupun Indonesia ini kan beragam. Nah kita bisa mencari sentimen majornya apa, sentimen minornya apa. Nah sentimen mayornya atau majornya hari ini ya pandemi. Dan itulah yang sekarang terpukul paling keras karena ada kabar di Afrika Selatan muncul nih varian baru virus COVID-19. Dan itu diperkirakan mereka bisa ini lebih tahan resisten terhadap antibodi yang sudah dikembangkan. Kemudian juga lebih menular, kekhawatirannya begitu. Dan kalau itu benar, berarti kemungkinan vaksinasi harus diulang di seluruh dunia. Wow. Nah itulah yang bikin pasar nggak cuma di Indonesia ya. Tadi di Jepang, Nikkei koreksi sampai 2% lebih. Kemudian ya di kita ya 2%-an, yang lain juga 1,5%. Artinya memang ini agak seragam ini, sama. Semuanya serempak bahwa saatnya keluar dulu karena ada kabar buruk dari Afrika Selatan terkait pandemi. WHO menyatakan akan menggelar ini pertemuan darurat untuk membahas soal ini. Oke, tapi Mas Argun misalnya tadi juga disebut keluar dulu begitu ya. Tentunya juga para trader ini juga bisa nggak sih ngambil kesempatan di masa memang pasar lagi mengalami pelemahan ini? Nah itu challenge-nya. Sekarang gini, ada nggak perkiraan bahwa sekarang koreksi yang terjadi ini sifatnya tidak inline dengan realita. Tadi kan kabar negatif ya kan. Tapi kabar itu belum tentu jadi realita. Kan tadi perkiraan saja. Perkiraannya itu akan bikin ya vaksinasi akan tidak efektif. Tetapi realitanya seperti apa? Nah sekarang ada nggak yang tahu realitanya seperti apa? Itu kan belum tahu. Yeah. Jadi kalau mau masuk sekarang ya ada faktor spekulasi di situ. Oke, faktor spekulasi. Ya. Tapi Mas Yazid kalau kita lihat ini kan mirip-mirip berarti masih uncertainty, ketidakpastian gitu. Gimana nih seorang investor atau mungkin pelaku pasar saham gitu harus menyikapi ketidakpastian yang sering kali terjadi di pasar? Ya, tergantung posisinya ya. Kalau misalnya trader, dia harus mempunyai trading plan dan itu harus cukup disiplin untuk diikuti gitu ya. Nah, kalau menjadi investor, saya kira faktor-faktor sekarang adalah faktor dari global ya. Ini juga bertepatan dengan pelaksanaan pengurangan stimulus dari The Fed seperti itu ya. Sehingga pasar itu masih wait and see lah sebetulnya lah. Nah karena itu betul tadi kata Mas Argun bahwa mereka lebih memilih untuk profit taking dulu. Toh IHSG juga sebenarnya cukup tinggi gitu ya. Meskipun kami perkirakan pada bulan Desember itu akan naik lagi karena ada momen window dressing ya. Di mana selama 20 tahun terakhir itu selalu terjadi window dressing ini. Oke, nah ini kan sebelum kita membahas terkait window dressing begitu ya Mas Yazid, tentunya kalau kita perhatikan sebenarnya
seringkali begitu sentimen luarnya, sentimen globalnya bagus, ternyata ISG tidak terpengaruh. Begitupun dengan sentimen domestik yang juga kadang lebih berpengaruh terhadap gerak IHSG. Jadi kira-kira menurut pandangan Mas Yazid, powernya lebih kuat mana sih? Apa juga dilihat apa begitu sentimennya? Ya, kalau kita lihat perkembangan daripada indeks kita saat ini ya, itu cukup resilient ya. Beberapa kali bahkan di awal-awal pekan ini kita lihat Wall Street itu memerah, bursa Asia memerah, tetapi justru IHSG mengalami kenaikan seperti itu. Nah, market kita ini sebetulnya cukup resilient karena kenapa? Data-data ekonomi di dalam negeri kita itu sebenarnya cukup kuat ya. Sedangkan faktor daripada yang mempengaruhi profit taking saat ini itu adalah faktor dari global. Di antaranya tadi di mana ada serangan kenaikan COVID-19 di Eropa dan juga dari Amerika itu ada pengurangan stimulus dari the Fed ya atau tapering seperti itu. Nah, ini saya kira ketika nanti kedua daripada sentimen ini akan mereda ya, IHSG tentu akan naik lagi sebenarnya. Kenaikannya mungkin kalau hari ini turun 2% lagi, nanti reboundnya juga akan sama, 2% lebih seperti itu. Oke, tentunya pandai-pandai berspekulasi tadi ya, Iya, sesuai betul dengan sekali. pernyataan Tapi Mas Argun. berarti bisa dikatakan karena bertepatan momentum hari Jumat, aksi profit taking juga biasa terjadi di Jumat, kemudian di tengah juga banyaknya kabar yang negatif begitu atau katalis negatif yang membuat tentunya memang hari ini adalah pure investor cenderung melepas semua aset-aset berisiko mereka termasuk Betul. di pasar domestik tentunya. Gitu ya Mas Yazid? Ya, betul sekali ya. Ini memang karena faktor daripada luar daripada dibandingkan dengan dalam negerinya, sehingga masyarakat itu cenderung wait and see dan risk appetite-nya tuh mungkin ke instrumen investasi lainnya. Misalnya ke reksadana yang jenisnya pasar uang seperti itu. Tapi ketika nanti kondisi pasar ini kembali membaik seperti itu ya, maka bisa aja terjadi shifting seperti itu ya. Nah, maka dari itu ya, kalau kami di Ajaib memang kami menyediakan selain produk perdagangan saham, ada juga produk-produk reksadana yang bisa dipilih oleh investor. Betul, itu bisa saya lihat juga ya kalau kita buka aplikasi Ajaib nih ya teman-teman ya. Itu ada pilihan reksadananya dari beberapa manajer investasi, tentunya ada beberapa produk termasuk pasar uang, pendapatan tetap, saham, campuran, semuanya ada deh. Kripto mungkin ya nanti ke depannya. Ya kita nggak tahu tuh rencananya dari Ajaib tentunya. Tapi berbicara juga ya, saya mau ke Mas Argun nih. Mas Argun, ada berbagai macam rencana sampai dengan 2022 mendatang, termasuk diantaranya ketika The Fed akan melakukan pengetatan moneter mereka, bayang-bayang tapering dan juga kenaikan suku bunga acuan dari Bank Sentral Amerika Serikat. Apalagi ketika kita melihat ada bisa dikatakan kebijakan begitu yang akan dilakukan oleh Joe Biden yang belum tentu juga lolos oleh Senat gitu. Seperti apa sih itu akan berdampak terhadap pasar, utamanya mungkin emerging market seperti Indonesia? Saya pikir pasar juga sekarang sudah memperkirakan bahwa tapering yang akan dijalankan oleh Bank Sentral Amerika itu tidak akan semenakutkan tapering pada tahun 2013. Jadi ibaratnya tapering yang kini bukanlah tapering yang dulu gitu. Ada dua perbedaan penting. Pertama, kalau tapering sekarang kan sudah dijelaskan phase-nya. Nanti kita akan melihat pengurangan pembelian obligasi mereka yang tadinya 120 miliar dolar per bulan, sekarang akan dikurangi jadi 105 miliar dolar per bulan. Kemudian diperkirakan akan menjadi nol pada pertengahan 2022. Jadi step by step-nya kita udah tahu. Pasar sudah bisa memperkirakan posisi nanti bagaimana untuk mengantisipasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara inflasi. Jadi kalau pada tahun 2013 itu kan inflasi di Amerika itu sekitar 1,5%-an. Jadi rendah sekali. Dan saat itu memang ada kekhawatiran ketika inflasi rendah kemudian tapering dijalankan, maka inflasi ini tidak akan bertumbuh. Jadi waktu itu ceritanya Amerika Serikat berharap inflasinya tumbuh. Gitu. Artinya kalau inflasi tumbuh berarti akan ada gelontoran belanja konsumen. Jadi mereka butuh itu, tapi kalau kemudian dijalankan tapering, kekhawatirannya itu inflasinya makin rendah. Sekarang justru tapering dibutuhkan untuk bikin inflasi rendah. Kan The Fed pada Maret 2021, baru Maret kemarin menyatakan bahwa inflasi yang tinggi ini itu akan sifatnya transitory. Jadi kayak transit gitulah, sebentar saja. Tetapi kita lihat sampai Oktober, transitnya kepanjangan malah tambah tinggi. Ketika Maret 2,6% inflasinya, sekarang Oktober 6,2%, malah kebalikan, jadi lebih tinggi. Jadi pasar bertanya, ini transitnya sampai mana? Makanya
perlu intervensi kebijakan moneter dan tapering itu makanya disambut positif. Itu harapannya bisa membantu menekan inflasi agar tidak terjadi yang dikhawatirkan stagflation gitu. Oke, betul saya. Dan kalau kita perhatikan begitu ya dari kebijakan moneter kita di Bank Indonesia tentunya masih menahan suku bunga acuannya. Dan ini kira-kira potensi penguatannya ataupun nanti BI begitu ya akan menaikkan suku bunga acuannya di kapan Mas Argun? Apakah memang di dalam waktu dekat ini biar para pelaku pasar juga ada persiapannya begitu, dan bagaimana menurut pandangan dari Anda? Saya pikir tidak ada kebutuhan mendasar nih buat Bank Indonesia menaikkan atau mengubah lah ya suku bunga acuannya saat ini. Kemungkinan akan flat bertahan sampai dengan akhir tahun. Kalaupun nanti akan ada kenaikan, BI seandainya mengambil langkah yang lebih front load, jadi mereka akan melakukan peningkatan atau kenaikan suku bunga di depan sebelum The Fed melakukan itu, maka perkiraan pada kuartal kedua, mungkin pada April atau Mei itu mereka baru mulai menjalankan kebijakan penaikan suku bunga acuan. Untuk antisipasi, nanti kalau benar-benar suku bunga udah mulai nih di Amerika dinaikkan, kita sudah lebih dulu menjalankan itu sehingga pelaku pasar obligasi tetap melihat bahwa return yang didapatkan di pasar Indonesia akan masih lebih kompetitif gitu. Ya betul sekali, dan juga para pelaku pasar pastinya menunggu surprise begitu ya untuk kebijakan moneter BI, karena kalau kita lihat masih ditahan terus dengan beberapa kuartal ini dan bahkan masih di angka yang sama begitu Mas Argun. Iya betul sekali. Nah Mas Yasid, ketika kita melihat di masa pandemi COVID-19 jumlah investor semakin meningkat, dibarengi juga dengan minatnya masuk ke pasar modal atau ke pasar saham. Melihat itu juga kan tercermin juga dari data Ajaib, pengguna Ajaib sangat naik tentunya menjadi 1 juta pengguna juga sampai di akhir 2020 ya kalau saya tidak salah betul ya. Nah ketika kita melihat hal ini, apakah memang bagi para pelaku pasar modal yang awam atau yang awal gitu, apa sih sebenarnya harus diperhatikan ketika memang masuk di masa uncertainty yang ketidakpastiannya begitu besar? Apa yang harus diperhatikan ketika mau melakukan transaksi di pasar modal? Ya, yang pertama itu harus mempelajari ya, seperti apa sih keuntungan dari investasi saham gitu ya. Kemudian resikonya juga apa gitu ya. Yang utama keuntungan dari investasi saham ini kan capital gain ya. Tapi sebetulnya nggak melulu capital gain, ada juga dividen seperti itu ya. Sehingga ketika harga sahamnya itu yang dibeli mengalami penurunan, itu perlu dicatat bahwa ketika belum dijual itu belum rugi, itu baru potensial loss, potensial rugi seperti itu ya. Ketika nanti kondisinya akan kembali membaik, mungkin akan kembali semula atau bahkan lebih tinggi. Secara historikal kita bisa melihat ya, bahwa IHSG itu beberapa minggu terakhir justru memecahkan rekor. Nah, otomatis kalau seorang investor membeli saham yang tepat gitu ya, misalnya sebagai contoh saham blue chip ya, itu dengan sendirinya akan mengalami kenaikan ya, karena biasanya saham blue chip itu saham indeks. Ketika indeksnya naik, maka saham tersebut akan mengalami kenaikan. Sehingga mungkin point of view-nya itu terutama untuk yang pemula lebih baik jangka panjang seperti itu ya. Toh nanti juga di sekitar bulan Maret dan bulan April setelah RUPS itu biasanya banyak yang membagikan dividen, termasuk di emiten-emiten batubara yang keuntungannya itu beberapa waktu terakhir ya, itu sangat tinggi sekali akibat kenaikan daripada harga komoditas gitu ya. Dan juga resikonya tentu saja harus dikenali juga lah sebagai seorang investor pemula gitu ya. Kalau dividen itu kira-kira tergantung kebijakan daripada emiten. Tapi kalau mengenai tentang capital gain, justru mereka harus lebih tertantang untuk kembali memperdalam ilmunya. Sehingga nanti point of view-nya itu bisa sangat lebar. Oke. Nah ini berbicara juga soal momentum. Biasanya kan di dalam indeks, di bursa kita itu dalam 1 tahun ada berbagai macam momentum ya. Termasuk diantaranya ternyata kalau kita lihat di bulan November yang biasanya dibilang November rain, IHSG agak berdarah-darah, ternyata all time high nih IHSG, nggak sesuai historicalnya, nggak seperti itu, atau nggak mengikuti historicalnya. Tapi berkaca pada bulan depan juga yang nantinya ada momentum window dressing atau bahkan Santa Claus rally juga yang bisa dikatakan menjadi 2 titik momentum bagi para investor untuk meraup cuan. Gimana nih melihat di bulan Desember Mas Yasid untuk IHSG? Apa yang perlu diperhatikan begitu ya maksudnya? Ya, kalau saya masih optimis ya, bulan Desember itu IHSG akan mengalami kenaikan. Karena ini secara historikal berdasarkan data, memang terjadi kenaikan antara sekitar 3-7% gitu. Perkiraan kami kalau misalnya IHSG
pada bulan November ini mampu berada di level 6.600 ya, maka kemungkinan besar 6.800 itu masih bisa tersentuh. Karena kenapa? Kalau kita kalikan ya, kira-kira misalnya 3% kita kalikan dengan 6.600 ya, itu hasilnya hampir 6.800. Mungkin bisa aja lebih tinggi kayak gitu ya. Keyakinan kami seperti itu. Optimis. Harus optimis gitu ya. Bulan Desember bisa 6.900 kan nih IHSG? Mungkin tahun depan perkiraan kami mungkin bisa di atas 7.000 ya, sekitar 7.500 bahkan. Oke, itu 7.000 untuk indeks harga saham gabungan. Nah, bicara lagi soal katalis-katalis di domestik kita yang tentunya juga akan diperhatikan oleh pelaku pasar, termasuk diantaranya sentimen domestik di 2021 ini mungkin yang berusaha dan memang sedang dibangun gitu adalah optimisme menuju tahun 2022 mendatang di mana pemulihan ekonomi bisa terjadi. Tapi ketika ada memang ketidakpastian lagi katalis yang baru-baru ini yang membuat IHSG juga koreksi 2% hari ini. Melihat untuk 2022 termasuk diantaranya bagaimana government spending pemerintah Mas Argun, terus juga dari struktur APBN yang bisa dikatakan lebih akan mulai menggenjot lagi pembangunan di sektor infrastruktur, lalu juga kalau kita melihat investasi kerannya semakin dibuka, salah satu indikator pendorong pertumbuhan ekonomi. Gimana sih sebenarnya view di 2022 mendatang dari kacamata Mas Argun? 2022 saya pikir kita masih akan melihat pertumbuhan. Jadi kalau perkiraan pertumbuhan ekonomi ya kisaran bisa di 5,2 3% menurut catatan kami di tim di CNBC Indonesia. Kenapa begitu optimistis? Karena ada dua hal penting gitu. Kalau kita bicara pandemi misalnya, kita kan melihat sekarang ada kenaikan lonjakan tadi di Afrika Selatan, kemudian Jerman ya sama Austria mereka merencanakan akan ada pembatasan sosial. Kita lihat struktur vaksinnya saja. Jadi kalau vaksin mereka itu kan kebanyakan Pfizer, kemudian Johnson & Johnson, kalau di Afrika Selatan Johnson & Johnson, di Austria AstraZeneca, mereka pernah sempat menghentikan karena ada efek samping. Di Indonesia kan kebanyakan Sinovac. Dan ternyata saat ini yang kebanyakan muncul kasus-kasus baru itu ya yang vaksin-vaksin dari barat. Jadi ada dugaan awal nih hipotesis bahwa mungkin vaksin Sinovac lebih efisien nih untuk menghadapi varian-varian baru yang lagi tumbuh atau yang lagi muncul. Kalau memang demikian yang terjadi maka ya Indonesia yang kebanyakan sekitar berapa kemarin 60%-an ya itu Sinovac yang sudah beredar di antara vaksin lain kemungkinan itu akan membantu kondisi kita tidak menjadi separah yang lain-lain, itu pertama. Kemudian yang kedua kalau kita bicara basis pertumbuhan ya tadi disebutkan bahwa sebelumnya kita memang terhenti nih konsumsi masyarakat yang membentuk 53% PDB kita. Itu kenapa? Bukan karena simbol-simbol ekonomi kita yang rusak, tetapi memang tidak boleh bergerak ininya. Ibaratnya kalau kita bicara keran air lah, itu gampang aja ditutup ya sudah nggak mengalir. Tapi kalau ingin mengembalikan seperti semula, dibuka aja udah kembali seperti semula. Logikanya seperti itu. Jadi saya pikir itu nanti akan menimbulkan ya lonjakan permintaan di masyarakat seandainya pembatasan sosial itu sudah dikurangi secara drastis. Oke, itu yang harus juga diperhatikan. Nah, kita masih akan membahas tentunya dengan para expert kita Betul di sekali. depan ini seperti apa katalis atau sentimen di tahun 2022 mendatang dengan optimisme yang sedang dibangun juga untuk bisa keluar dari pandemi dan juga tentunya ada kepercayaan dari para investor untuk bisa masuk ke emerging market termasuk diantaranya Indonesia. Jangan kemana-mana, tetaplah tentunya di CNBC X Ajaib Trader Summit and Trading Competition 2021. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.